Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Sang Gu menjenguk Bai Jue yang sudah membaik di istana Changyuan. Bai Jue dan Sang Gu memeriksa daftar barang yang diambil Zihan. Bai Jue terkejut ketika melihat daftar barang yang Zihan curi. Daftar barang yang Tianqi ambil adalah barang-barang untuk membangun formasi sihir penghancur dunia yang akan menghancurkan alam dewata, siluman, dan iblis. Dahulu kala, alam dewa hampir musnah demi mengalahkan suku iblis. Dewa leluhur menciptakan formasi dengan memakai 3 batu langit sebagai fondasi, dekrit Mahadewa sebagai nadi, dan inti kekuatan dewa sejati menyerap seluruh energi semesta suku dewata dan siluman. Jika Tianqi benar-benar melakukan formasi sihir penghancur dunia, ia akan menjadi dewa yang paling kuat mengalahkan kekuatan dewa leluhur. Sang Gu tidak percaya Tianqi ingin menjadi Mahadewa. Ia yakin ada alasan lain yang mendasari perbuatan Tianqi ini. Ia berniat mencari Tianqi untuk meminta penjelasan, namun Bai Jue melarang Sang Gu pergi. Sekarang situasi di alam dewa kacau. Sebagai Mahadewa, Sang Gu harus menenangkan hati para dewa yang sedang khawatir jika suku iblis menyerang. Sang Gu tidak bisa tenang. Ia meminta Yuemi menemuinya di istana Chaoseng. Sang Gu meminjam lonceng pencari dewa milik Yuemi. Ia akan pergi ke alam bawah untuk mencari Tianqi. Sang Gu menceritakan benda-benda yang dicuri Tianqi untuk membuat formasi sihir penghancur dunia. Reaksi Yuemi sama seperti Sang Gu. Ia tidak percaya Tianqi ingin menjadi Mahadewa. Tianqi adalah dewa yang tidak punya ambisi seperti itu. Yuemi sedih mengingat kini Tianqi disebut dewa pengkhianat, padahal Tianqi punya kepribadian menjunjung tinggi kesetiakawanan. Sang Gu tahu itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa mengingat fakta yang Tianqi lakukan sekarang. Yuemi tidak sanggup membayangkan Tianqi dihukum seperti Xuan Yi. Melihat reaksi Yuemi yang seperti ini, Sang Gu baru menyadari jika Yuemi menaruh hati pada Tianqi. Sang Gu sangat menyesal karena sebagai sahabat, ia tidak peka atas perasaan Yuemi. Meski di hati Sang Gu hanya ada Bai Jue seorang, Yuemi juga tahu di hati Tianqi hanya ada Sang Gu saja. Ia tidak berharap lebih Tianqi bisa mencintainya. Sang Gu berjanji akan mencari Tianqi dan meminta penjelasan padanya. Yuemi meminta Sang Gu tidak membunuh Tianqi apapun yang terjadi. Sang Gu berjanji tidak akan melukai Tianqi. Bai Jue berusaha mencari tahu tentang formasi sihir penghancur dunia. Formasi ini belum pernah digunakan, jadi belum tahu bagaimana menghentikannya. Sementara Hongri mengkhawatirkan kondisi Dewa Agungnya yang masih belum sehat, namun Bai Jue berkeras untuk melanjutkan pencariannya. Ia tidak bisa tenang sebelum menemukan pemecahan dari sihir penghancur dunia. Tanpa Bai Jue tahu, Sang Gu turun ke rawa Yuanling untuk mencari Tianqi. Dibantu lonceng pencari dewa, Tianqi mudah Sang Gu temukan. Saat bertemu Sang Gu, Tianqi mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Sang Gu. Katanya selama 10.000 tahun ia membesarkan Sang Gu itu semua hanya pura-pura. Rasa sayangnya ke Sang Gu pura-pura demi menjadi Mahadewa. Sang Gu masih berkeras tidak ingin percaya. Akhirnya Tianqi melukai tangan Sang Gu dengan cambuk bulan ungu miliknya. Gadis itu sok tubuhnya membeku di tempat. Teringat waktu-waktu yang ia habiskan bersama Tianqi dan Yuemi, perasaan sayang sebagai kakak dan adik yang mendalam. Hati Sang Gu begitu terluka. Bagaimana bisa antara dirinya dan Tianqi jadi seperti ini sekarang? Bai Jue mencari Sang Gu di istananya. Meski Sang Gu berusaha menyembunyikan luka di tangannya, Bai Jue tetap tahu kalau Tianqi telah melukai Sang Gu. Bai Jue ingin mencari Tianqi namun dicegah oleh Sang Gu. Pendirian Tianqi sudah tidak bisa digoyahkan. Ia akan tetap menjalankan formasi sihir penghancur dunia. Tapi yang membuat Sang Gu sakit dan sedih adalah ucapan Tianqi yang mengatakan selama ini kasih sayangnya kepada Sang Gu hanya pura-pura demi mendapatkan dekrit Mahadewa. Bai Jue mengerti perasaan Sang Gu yang terluka. Ia pun memeluk Sang Gu yang menangis dan membawa Sang Gu pergi ke gerbang alam dewa. Di sana, Bai Jue bercerita tentang masa lalu, tentang Tianqi dan dirinya juga para dewa yang sudah gugur. Sang Gu memahami maksud Bai Jue. Ia mengerti sebagai Mahadewa, ia harus mementingkan keselamatan alam semesta.
Formasi sihir sudah hampir selesai, namun butuh waktu 24 jam agar sihir penghancur dunia selesai. Zihan dan suku siluman akan berjaga di luar rawa Yuanling. Tian Qi meminta maaf pada Zihan karena begitu formasi sihir ini selesai maka suku siluman akan hancur. Zihan tahu itu tapi mengabdi pada Dewa Agung lebih penting. Suku siluman ada karena Dewa Siluman. Hati Tian Qi bergetar, banyak yang harus ia korbankan demi menyelamatkan Sang Gu dari takdirnya. Dengan kekuatan intinya Tian Qi mempercepat proses terbentuknya sihir. Alam dewa lagi-lagi membunyikan lonceng Hundun. Sang Gu mengumpulkan para dewa untuk memberitahu kondisi saat ini. Ia meminta Bai Jue memimpin pasukan ke rawa Yuanling untuk menghentikan Tian Qi. Sementara Zi yang akan menjaga kestabilan alam dewa, dirinya dan Gu Jun akan pergi ke kota Nanhai untuk menjaga agar air tidak menelan alam bawah karena sudah dipastikan begitu formasi sihir dimulai ketiga alam akan mulai hancur. Yuemi memaksa Sang Gu mengizinkannya pergi ke rawa Yuanling untuk menemui Tian Qi. Awalnya Sang Gu menolak karena baik Yuemi maupun dirinya tidak akan netral menghadapi Tian Qi. Hanya Bai Jue yang bisa bersikap adil. Tangan kanan Raja Iblis kepo karena lonceng Hundun kembali dibunyikan. Dewi Salju menjelaskan jika Mahadewa mengutus Dewa Sejati Bai Jue dan Dewi Yuemi ke rawa Yuanling untuk menghentikan Dewa Siluman, Tian Qi. Tangan kanan Raja Iblis memprovokasi Dewi Salju untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Raja Iblis. Raja Iblis mengimingi Dewi Salju bisa mendapatkan Bai Jue jika kali ini Dewi Salju membantunya. Keinginan mendapatkan Dewa Agung Bai Jue bergelora di hati Suiying. Ia menerima busur penempah langit dari Raja Iblis. Segera Suiying menemui Wu Huan di istana Chaoseng. Wu Huan sedang melamun memikirkan nasibnya. Pas sekali Dewi Salju datang dan mengompori Wu Huan yang tidak dianggap di alam dewa. Ia menakuti Wu Huan dengan mengatakan Sang Gu akan mengembalikan Wu Huan ke suku Phoenix. Kalau Wu Huan tidak ingin diusir dari alam dewa, ia harus merencanakan masa depannya sendiri. Wu Huan akhirnya terpancing. Dewi Salju menyarankan Wu Huan ikut perang ke rawa Yuanling untuk menangkap Dewa Siluman. Jika Wu Huan berjasa bagi alam dewa pastinya posisi Wu Huan akan dipertimbangkan. Alam dewa memuja orang yang kuat. Wu Huan minder dengan kemampuannya. Saat itulah Dewi Salju memberikan busur penempa langit kepada Wu Huan. Ia menjelaskan kalau senjata ini sangat ampuh bahkan dewa sejati pun bisa mati jika terkena busur ini. Ambisi untuk menjadi orang yang punya posisi di alam dewa menyelimuti Wu Huan. Sekaranglah saatnya, masa depannya ada di tangannya sendiri, pikir Wu Huan. Sementara Sang Gu meminta maaf pada Yuemi karena dirinya tidak sanggup memimpin pasukan untuk menangkap Tian Qi. Ia juga meminta Yuemi tidak berkeras memaksa Tian Qi. Jika Tian Qi tetap tidak berubah pikiran, Yuemi berjanji dengan berurai air mata akan membawa Tian Qi pulang dan memintanya menemui Sang Gu. Saat itu Sang Gu bisa menghukum Tian Qi. Begitu Yuemi pamit, hati Sang Gu diselimuti perasaan was-was, sebuah firasat. Wu Huan menyusup di barisan prajurit yang akan menuju rawa Yuanling. Dipimpin oleh Bai Jue, prajurit langit berangkat dari gerbang alam dewa. Sampai di pembatas luar rawa Yuanling, Zihan dan suku siluman sudah bersiap di sana. Hongri yang berteman baik dengan Zihan masih berusaha membuat Zihan menyerah, tapi Zihan tetap pada pendiriannya. Pertempuran pun tak terelakkan, orang-orang di alam dewa saling bertarung. Shen Jian adalah ketua suku harimau yang menerima inti kekuatan Tian Qi sehingga Shen Jian menjadi siluman setengah dewa pertama di suku siluman. Ia sangat setia dan loyal kepada dewa siluman dan alam siluman. Shen Jian membantu Zihan menghadapi prajurit alam dewa. Alam semakin kacau, hujan api menjatuhi daratan Yuanling. Bai Jue menyadari suku siluman yang ada di pembatas luar dipakai untuk mengulur waktu sampai formasi sihir selesai. Yuemi meminta izin pada Bai Jue untuk masuk menemui Tian Qi ke dalam rawa Yuanling. Awalnya Bai Jue tidak mengizinkan, namun Yuemi berjanji ia hanya akan menemui Tian Qi dalam 30 menit. Jika Tian Qi tidak berhasil ia yakinkan, Yuemi akan kembali. Wu Huan yang mengamati Dewi Yuemi diam-diam mengikutinya masuk ke rawa Yuanling. Ia menduga Dewi Yuemi dan Dewa Siluman bersekongkol. Jika ia bisa menghentikan formasi sihir tentu posisinya di alam dewa akan kuat. Terbentuknya formasi sihir selain membuat kehancuran di alam juga mengikis kekuatan spiritual. Bai Jue memerintahkan agar dewa dan siluman berhenti bertarung.
Ia meminta mereka menyatukan kekuatan untuk mencegah hilangnya kekuatan spiritual. Sementara di alam dewa, Zi yang bersama para dewa berjuang untuk memperkuat segel di tanah terbuang dan Sang Gu bersama Gu Jun mencegah air tidak meluap dan menelan alam dewata. Yuemi berhasil masuk ke rawa Yuanling. Tian Qi yang menyadari kehadiran Yuemi, berbuat hal yang sama seperti ketika Sang Gu menemuinya. Namun Yuemi tidak menyerah, ia percaya Tian Qi tidak menginginkan posisi Mahadewa. Yuemi mengancam Tian Qi akan bunuh diri jika Tian Qi meneruskan sihir formasi penghancur dunia. Khawatir Yuemi nekat, Tian Qi menggagalkan percobaan bunuh diri Yuemi. Yuemi gembira sekaligus terharu, ia melihat Tian Qi yang dicintainya tidak berubah.